Bacaan pertama menurut Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 dilanjut dengan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk 1 pasal 1 sampai 4 lanjut 2 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dilanjutkan pasal 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku dengan demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak munculkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang
Bacaan kedua, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bersyukur dan bersaksi tentang Tuhan, inilah tema khotbah Thanksgiving pada tahun ini, dan dasar khotbah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, suatu saat dalam sebuah pelayanan ibadah pemberangkatan jenazah, ketika begitu banyak orang sudah berkumpul dan sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan untuk menuju ke tempat pemakaman. Istrinya diberikan kesempatan untuk berbicara. Lalu ditemani oleh anggota keluarga lainnya, dia pun dengan terbata-bata menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang sudah menunjukkan kasih dan kebaikan mereka selama ia ada dalam masa-masa perkabungan itu. Di akhir kata sambutannya, saudara, ada yang sangat menyentuh hati. Dia berkata begini, "Tuhan, tunjukkan alasan untuk aku bersyukur. Jika toh tidak kutemui alasan untuk bisa bersyukur, biarkan napas ini tetap ada. Izinkan aku untuk tetap bernapas, supaya anak-anakku bisa bersyukur masih ada aku." Dalam pedihnya, saudara, dia masih berkata tentang rasa syukur. Sebagai pribadi dia tidak ketemu mau bersyukur apa dalam situasi begini. Tetapi di tengah kondisi duka itu, dia mengajarkan anaknya tentang bersyukur, tentang kehadiran, saudara. Kalau toh aku nggak ketemu apa alasannya untuk bersyukur, biarkan aku bernafas, izinkan napas ini tetap ada supaya anak-anakku bersyukur masih ada aku. Bersyukur dalam konteks kehadiran, saudara. Dan ini juga yang Paulus ungkapkan kepada Timotius. Dia bersyukur karena kehadiran Timotius. Apa hal yang paling mendasar yang disyukuri, saudara? Keluarga yang hadir. Dia menyebutkan, "Aku bersyukur, aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, iman yang tumbuh dalam nenek moyang, nenekmu Lois dan ibumu Eunike." Saya membayangkan, saudara, Lois dan Eunike ini seorang oma dan seorang ibu yang mungkin sederhana, yang biasa. Mereka bukan penginjil-penginjil yang hebat, tetapi lewat keteladanan iman Lois dan Eunike, hadirlah Timotius yang punya hati yang sangat baik, yang mau melayani, hati yang benar-benar mau mendampingi Paulus, yang peduli dengan keberadaan Paulus, dan Paulus bersyukur untuk itu. Paulus mensyukuri kehadiran satu keluarga
yaitu keluarga Timotius. Bahwa ada Lois, ada Eunike, orang-orang yang membentuk Timotius sehingga dia menjadi seorang hamba yang baik, seorang teman seperjalanan yang baik. Bersyukur karena konteks kehadiran itulah yang juga Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita belajar bersyukur dengan keluarga kita? Kita belajar bersyukur mungkin ibu mertua atau ibu kita sendiri yang mengajarkan tentang iman kepada kita. Kita bersyukur mungkin karena suami atau istri yang sudah membawa kita mengenal Tuhan. Kita juga mungkin bisa bersyukur karena anak-anak yang sudah mengenal Tuhan dan mereka membawa kita lebih mengenal Tuhan, bahkan menerima Tuhan Yesus. Berkali-kali kalau misalnya pelayanan baptisan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia itu terharu. Bukan orang tua yang membawa anaknya mengenal Tuhan. Ada momen di mana anak juga bisa membawa orang tua mengenal Tuhan. Bersyukur untuk kehadiran keluarga ini menjadi penting, saudara. Bersyukur di mana kita bisa bertumbuh dalam iman. Keluarga kita itu kan sesuatu yang perjalanan hidup berkeluarga itu up and down. Kita terus belajar mengasihi, kita terus belajar mengampuni, kita terus hidup belajar beriman di tengah keluarga kita. Masihkah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga kita? Paulus, dia mensyukuri ada satu keluarga yang baik, yang mengasihinya, yang mungkin dia nggak ketemu secara langsung mana tuh Eunike dan Lois. Tetapi dia tahu lewat kehidupan seorang Timotius ada orang-orang yang berkontribusi dengan sangat baik sehingga hadirlah Timotius yang juga punya hati yang baik. Bersyukur dalam konteks kehadiran akan menolong kita, saudara, untuk juga bisa lebih tenang dan damai sejahtera menjalani hari-hari kita yang bisa jadi tak pasti. 2 hari yang lalu, saudara, saya ke Semarang karena dosen saya dipanggil Tuhan. Jadi waktu itu saya berpikir saya sendiri akan ke sana bersama dengan supir. Tetapi last minute kemudian suami saya mengatakan, saya temenin deh. Ya udah kita berangkat. Dijemput oleh supir dan kemudian kami berangkat ke Semarang. Perjalanan ke Semarang kira-kira 3 atau 4 jam. Waktu ibadah penghiburan itu jam 6 sore, saudara. Nah, kami itu jam 6 sore masih di tol. Waktu jalan itu, saudara, melewati pintu tol yang harusnya kami keluar. Jadi jauh lagi dan lebih berputar lagi akibat karena salah jalan. Sudah pegang Google Map, beloknya itu salah. Jadi harus muter lebih jauh, lebih lama lagi. Keluar di pintu tol yang salah, macet luar biasa. Akhirnya teman saya yang sudah ada di rumah duka, saya tanya ibadahnya udah selesai belum? Sedikit lagi selesai katanya. Ya sudahlah, sampailah kami di tempat di rumah duka, saudara, ketemu keluarga, lalu kami pulang, langsung balik ke Surabaya. Itu kesalahan jalan yang pertama. Pakai Google Map lagi, cari pintu tol terdekat. Nah, Google Map mengarahkan kami, saudara. Lalu ada jalan yang rusak. Sudah jelas-jelas rusak, jadi ada 2 sisi, satu sisi ini lagi diperbaiki, tinggal satu sisi yang kecil. Di situ nggak ditulis satu arah memang, saudara, tapi tulisannya apa? Tulisannya jalan dibuka tutup. Nah mungkin karena sudah malam, lalu kemudian tidak ada lagi yang menjaga sehingga orang ya udah lalu lalang aja di jalan yang sempit itu. Di jalan kami ini hanya 1 mobil kami itu dan kemudian motor-motor yang ada. Dari sisi seberang, saudara, ada mobil-mobil. Di tengah perjalanan yang cukup panjang dan rusak itu dan harus agak berbahaya gitu ya. Kalau misalnya ada papasan dengan mobil harus
minggir sedikit, tapi tidak boleh terlalu minggir karena beton-beton itu lagi ada di situ bisa merusak mobil gitu. Sampai pada titik di mana orang yang dari seberang sana tidak mau lagi untuk minggir. Yang tadi sebelum-sebelumnya mobil-mobil ini masih mau minggir, saudara. Tapi ada satu mobil yang lewat itu nggak mau minggir, padahal sisi dia itu masih bisa ada jalan. Masih bisa kalau dia pinggir aja kami bisa jalan, saudara. Tapi dia sama sekali nggak mau. Sampai akhirnya ada orang di sekitar situ mengatakan mundur saja Pak gitu. Akhirnya mundur dan putar lagi di jalan yang salah itu. Wah udah kesal saudara. Waktu mau masuk ke jalan itu agak berdebat, ini kan jalannya rusak ngapain lewat sini gitu. Tapi suami saya bilang gak apa-apa lewat sini aja, ngomong ke supirnya lewat sini aja Pak. Supirnya sebenarnya udah gak mau saudara, tapi gara-gara dibilangin lewat sini aja nekat begitu, ya akhirnya beneran harus kembali. 2 kali saudara, kesal tapi sabar. Ini 2 pendeta yang ada di mobil bersama 1 supir. Tenang, tahan saudara. Lalu setelah keluar dari jalan yang rusak itu, kami kemudian jalan dan akhirnya ketemulah pintu tol. Leganya luar biasa, lalu saya bilang jalan Pak, nanti kalau di mana Bapak rasa ngantuk jangan sungkan, mau berkali-kali berhenti pun gak apa-apa. Lalu jalan, saya duduk di belakang, suami saya duduk di depan kan, saya di belakang sudah posisi tidur saudara. Tiba-tiba mengejutkan, apa yang terjadi? Kami itu masuk ke kota lagi. Anda bayangkan 3 kali gitu. Dan saya ya emosi jadinya gitu ya. Mau pendeta juga ya tetap saja emosi gitu. Dan celakanya yang buat salah jalan ini karena arahan suami saya saudara. Waduh, wah akhirnya marahlah saya gitu ya, kesal karena udah capek sekali gitu. Hari Jumat tengah malam ini masih harus cari jalan, sudah ketemu tol, keluar masuk kota lagi itu gimana ceritanya gitu. Saya tanya ke supirnya, Pak kok salah lagi, siapa yang ngarahin? Pak Sigit katanya gitu. Aduh sudah kesel luar biasa. Akhirnya muncul Mosi tidak percaya pada suami saya saudara. Mosi tidak percaya, begitu dibilang itu ke depan itu udah ada pintu tol. Bilang gak bisa Pak, tanya turun aja, tanya orang gitu ya. Di depan ini loh gak usah Pak turun. Akhirnya supirnya saudara turun tanya gitu. Ya Bu benar di depan gitu. Lalu kami akhirnya keluar. Saudara-saudara waktu saya udah kesel, waktu supirnya turun terjadilah perdebatan di antara kami kan, supirnya kan gak tahu gitu. Ngapain sih salah terus 3 kali loh, sudah di tol aja masih bisa keluar muara. Suami saya kan tenang banget, ngapain juga kamu ajak saya, kata dia gitu saudara. Udah syukur saya temenin. Begitu dia ngomong sudah syukur saya temenin, makdek iya juga ya. Saya ingat terus kesalahannya, saya lupa. Udah syukur dia temenin dari sore sampai tengah malam. Kalau enggak kan basi banget saya cuma ngobrol sama Pak Eko yang supirnya gitu. Tapi ada dia lumayan, ada bahan percakapan lainnya. Saya merasa iya ya, enggak bersyukur karena dia sudah hadir menemani perjalanan itu. Kadang-kadang kalau kita terlalu ingat kesalahan anggota keluarga kita lupa loh mereka yang menemani kita di suka dan duka kita. Mereka yang ada di perjalanan kita. Akhirnya langsung berubah amarah itu, langsung tenang. Iya ya, bersyukur. Lebih tenang lagi ini mesti karena ibu-ibu juga pasti senang. Karena dia yang bayarin tol bukan saya gitu. Kan lumayan PP bayarin tol itu suami saya yang bayar gitu. Ya lumayan gitu. Tapi juga bersyukur karena untung ada cerita 3 kali salah jalan itu saudara. Bisa kasih ilustrasi khotbah tentang arti kehadiran anggota keluarga. Saya tidak mengerti saudara kenapa bisa keliru 3 kali yang nemen. Yang paling nemen itu yang terakhir. Sudah masuk tol bisa keluar ke kota lagi itu loh. Muter lagi cari pakai Google Map macam-macam gitu. Tetapi bukankah memang demikian kadang-kadang kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kita.
Dengan banyak sekali kesalahan, kita kalau terfokus pada kesalahan, kekurangan satu demi satu kita uraikan, saudara, kita nggak akan damai sejahtera. Tapi begitu kita ingat seburuk-buruknya mereka mungkin, tapi mereka yang menemani perjalanan kita bisa lebih damai, kita bisa lebih tenang. Kita nggak paham mungkin perjalanan ke depan, tetapi ada keluarga kita yang bersama dengan kita. Masih ada anak-anak, masih ada saudara, masih ada pasangan kita, masih ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang tak sempurna mereka, tetapi mereka tetap mau menemani kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita beribadah dalam konteks ibadah syukur tahunan. Kenapa rasa syukur ini perlu diingatkan khusus dalam momen ini? Yang pertama Saudara, karena bersyukur menjadi sarana kesaksian yang paling kuat untuk memberitakan Injil. Ayatnya yang ke-8 berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Eunike dan Lois hadir bagi Timotius, memberi teladan iman, sehingga jadilah seorang Timotius yang ikut memberitakan Injil, yang menjadi teman seperjalanan Paulus. Pelayanan Paulus menjadi sangat kuat. Pemberitaan Injil Paulus itu saudara, kenapa begitu berdampak sampai pada kita saat ini? Karena dia belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang sedang terjadi dan apa yang hadir dalam hidupnya. Paulus menghadapi banyak hal, tetapi dia belajar mengingat siapa yang hadir menemaninya. Dan dia mensyukuri itu. Karena itu dia mengatakan kepada Timotius supaya jangan takut untuk memberitakan Injil. Rasa syukur menimbulkan keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, semua pelayanan misi yang kita lakukan kan bukanlah karena lahir dari rasa syukur. Tahun ini begitu luar biasa Tuhan mempercayakan kita untuk melayani. Bulan Agustus kita pelayanan misi ke Sumba. Minggu yang lalu teman-teman berangkat ke Ngabang, Kalimantan Barat dan melayani misi. Itu terjadi karena apa saudara? Lahir dari rasa syukur. Bapak Ibu memberi karena lahir dari rasa syukur. Kita memberikan apa yang bisa kita berikan saudara. Lahir dari rasa syukur. Dan rasa syukur itu berdampak begitu besar untuk pekabaran Injil. We did it Bapak Ibu, kita sudah melakukannya dan kita akan tetap melakukannya selama rasa syukur itu terus kita jaga dalam hati kita. Bersyukur menjadi sarana yang paling kuat untuk kita bisa terus memberitakan Injil. Hal yang kedua saudara, dalam firman Tuhan hari ini Tuhan juga mau mengingatkan kenapa kita harus merawat hati yang selalu bersyukur. Karena hati yang bersyukur itu menjadi obat penawar rasa sakit dalam batin kita. Ayat 12 dalam bacaan kita mengatakan demikian. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus mengatakan apa? Aku menderita tapi tidak malu. Penderitaan Paulus begitu banyak, penderitaan fisik, sakit, kelelahan dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, karam kapal, banyak hal penderitaan fisik. Tapi penderitaan batin juga banyak saudara, karena ada banyak orang yang mulai meninggalkannya. Kalau kita membaca terus dalam ayat yang ke-15 itu ada nama-nama yang disebut yang memang meninggalkan Paulus. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah kecil, di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Orang-orang yang tadinya mau bersama tapi kemudian meninggalkannya. Ada teman-teman yang mungkin juga mengkhianatinya.
dan ditinggal, dibiarkan, lalu kemudian dikhianati, itu kan menimbulkan luka, saudara. Tapi ketika kita belajar bersyukur, obat luka itu tidak datang dari luar. Obat luka itu datang dari diri kita, dari hati yang bersyukur. Kita bisa mendapatkan banyak persoalan dalam hidup kita yang bisa menghadirkan luka. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, banyak hal yang bisa mengecewakan dan menghadirkan luka. Dan obat untuk menawar luka batin itu tidak bisa kita cari di luar kita. Semuanya kembali pada kita kalau kita mau bersyukur. Bukankah kadang-kadang lewat luka yang Tuhan izinkan, ketika kita bersyukur, kita menjadi lebih mengenal, lebih tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar menjadi sahabat yang baik dan siapa yang tidak. Lewat mereka orang-orang yang mungkin sudah melukaimu, yang sudah berbuat jahat, kita jadi belajar. Luka memang, tapi kalau kita bersyukur, hati yang bersyukur itulah yang mengobati luka kita. Paulus melakukan itu. Banyak hal kekecewaan yang dialami. Tapi karena dia bersyukur, rasa syukur itulah yang terus mengobati luka-luka dalam batinnya. Kita harus memelihara rasa syukur. Itulah obat luka yang terbaik yang ada dalam diri kita. Tapi yang ketiga juga, saudara, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita harus merawat hati yang terus bersyukur? Karena hati yang bersyukur itulah yang akan menolong kita untuk memiliki rasa cukup. Ayat 14 firman Tuhan berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Paulus memilih kata yang tepat untuk menggambarkan tentang iman dan juga persekutuan yang hidup. Dia mendefinisikan iman dan persekutuan yang hidup itu dengan nama harta. Saudara-saudara, kalau kita punya harta yang berharga, kita akan menjaga sedemikian rupa. Kita akan mengupayakan sedemikian rupa supaya itu tetap ada, tetap aman, tetap baik. Dan Paulus memakai kata harta ini sebagai sesuatu yang harus kita jaga dan kita rawat juga. Dan itu adalah iman, itu adalah persekutuan kita. Apakah kemudian Paulus sedang menghindar atau kemudian tidak suka dengan harta berupa kekayaan, berupa materi? Tidak. Paulus kerja keras kok supaya bisa mendapatkan materi untuk juga bisa melakukan pekabaran Injil. Tetapi dia sedang mengajarkan satu hal kepada Timotius. Bicara harta, bicara sesuatu yang kita upayakan dan kita jaga mati-matian itu bukan hanya soal sesuatu yang bisa habis, tapi juga soal iman. Ia mengajarkan Timotius tentang rasa cukup. Berpikir melampaui dari cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika dunia ini mengajarkan tentang harta berupa materi, kekayaan, kedudukan, maka Tuhan mengatakan kamu anak-anak Tuhan harus berbeda. Harta yang indah juga itu adalah imanmu yang harus kamu upayakan, kamu jaga mati-matian. Dan kalau imanmu kamu sudah jaga sedemikian rupa, pengejaran-pengejaranmu akan materi itu akan ada remnya. Remnya apa? Rasa cukup, saudara. Kalau kita sudah punya rasa cukup, segala hal yang kita upayakan untuk kita dapatkan memperlengkapi hidup kita, kita nggak izinkan perbuatan jahat ikut serta di dalamnya. Karena apa? Rasa cukup itu. Karena itulah Paulus menyebut harta yang berharga. Iman itu yang menjadi remnya, yang membuat kita punya rasa cukup.
Dan rasa cukup itu juga yang akan membuat kita dengan sukacita membagikan apa yang kita punya demi mencukupi kebutuhan orang lain. Selamat mensyukuri rahmat Tuhan. 1 tahun ini tentu kita masing-masing diberkati dengan cara Tuhan sendiri. Kita bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Karena kita tahu firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Tuhan akan izinkan Anda tetap menabur. Tuhan juga akan memberikan kesempatan Anda untuk menuai. Dan karena itu penuhi hatimu dengan rasa syukur. Amin.